Halo semuanya, adik-adik SMA atau SMK. Mari kita latihan soal TKA, mapel produk atau proyek kreatif dan kewirausahaan untuk SMA dan SMK. Biasanya itu anak SMK yang diarahkan untuk memilih mapel PKK. Tapi nggak menutup kemungkinan juga untuk anak-anak SMA untuk memilih mapel PKK. Langsung saja ke soalnya. Soal yang pertama, perhatikan deskripsi produk berikut ini. Di sini ada gambar jamu ya. Sari kunyit asam, segar sehat merupakan minuman herbal tradisional dalam kemasan botol plastik 250 ml. Produk ini ditujukan untuk konsumen muda yang peduli kesehatan. Komposisinya mencantumkan kunyit, asam jawa, gula aren, dan tanpa bahan pengawet. Produk ini diproduksi oleh UMKM lokal dan telah memiliki izin PIRT. Berdasarkan informasi tersebut, unsur desain label. Desain label produk yang tepat digunakan untuk menarik konsumen dan sesuai ketentuan label adalah A. Ilustrasi bunga yang artistik. Dari kalimat pertama juga sudah pasti salah ya, karena di sini tuh tidak ada gambar bunga. Yang B, merek dagang, berat bersih, nomor PIRT, slogan motivasi, dan gambar kartun. Ini juga salah karena tidak ada gambar kartun. Yang C, informasi bahan utama sari kunyit asam, nomor PIRT, nama produk, dan tanggal kadaluarsa. Ini benar, tapi kita lihat juga yang D coba. Desain warna mencolok, kutipan testimoni pelanggan, simbol bintang 5, dan barcode. Gak ada simbol bintang 5 ya. Yang terakhir, gambar kunyit dan asam, kalimat promosi menarik, dan pernyataan terbukti menyembuhkan. Ini juga tidak ada di labelnya. Jadi yang paling tepat adalah yang C. Next, sebuah kelompok siswa SMK merancang usaha kerajinan dari bahan daur ulang berupa tas dan dompet yang dibuat dari limbah plastik. Dalam proposal usaha dijelaskan bahwa produk tersebut ditujukan kepada konsumen berusia 15-30 tahun, baik laki-laki maupun perempuan, yang telah memiliki kesadaran tinggi terhadap isu lingkungan. Penjualan dilakukan secara langsung di sekolah dan komunitas lokal, serta secara daring melalui berbagai platform media sosial. Kelompok ini juga menyajikan keunggulan produk mereka dibandingkan dengan kompetitor, seperti desain yang unik, proses produksi ramah lingkungan, dan harga yang terjangkau bagi pelajar. Informasi tersebut merupakan rancangan yang terdapat dalam proposal usaha pada komponen A. Rencana operasional, B. Rencana produksi, C. Profil usaha, D. Strategi pemasaran, dan E. Analisis peluang usaha. Kita lihat kata kuncinya yang ada di paragraf nomor 2. Nah, di sini mereka menjelaskan bahwa penjualan dilakukan secara langsung dan secara daring melalui media sosial. Maka dari itu, yang paling tepat adalah yang strategi pemasaran. Nomor 3, Dania menjalankan usaha produksi pakaian dengan menggunakan nama dan logo yang menyerupai milik sebuah merek terkenal. Menyerupai ya. Strategi ini ia pilih agar produknya lebih cepat dikenal dan menarik minat konsumen. Namun, tindakan tersebut justru menimbulkan kebingungan di kalangan masyarakat dan berpotensi merugikan perusahaan asli. Akibatnya, ia dianggap telah melanggar hak kekayaan intelektual. Apa yang dapat Dani lakukan agar masalah tersebut dapat terselesaikan dan usahanya tetap dapat berjalan? Tentukan benar atau salah untuk setiap pernyataan berikut. Kita coba lihat pernyataan A. Menciptakan desain logo yang orisinil dan meminta pendamping hukum untuk memastikan legalitas usaha. Kira-kira benar atau salah? Menciptakan desain logo yang orisinil, jadi kita membuat sendiri, tidak menjiplak lagi, maka jawabannya adalah benar. Yang B, menghentikan seluruh produk yang diketahui melanggar hak kekayaan intelektual. Kita menghentikan produk yang telah melanggar, itu juga benar. Karena kalau sudah ketahuan melanggar, itu sudah jangan diteruskan. Yang C, mengganti nama produk tanpa mengubah logo agar terhindar pelanggaran hak kekayaan intelektual. Mengganti nama produk iya benar, tapi tidak merubah logo ya sama saja, tetap plagiat. Maka jawabannya adalah salah. Selanjutnya, Andi, Citra, dan Fetty memiliki usaha minuman kopi instan berbahan alami tanpa pengawet. Produk tersebut dikemas dalam bentuk serbuk, siap seduh, dan ditujukan untuk remaja dan dewasa yang menginginkan kopi praktis dan sehat. Mereka memasarkan produk secara langsung melalui toko kelontong dan minimarket, serta memanfaatkan media sosial untuk promosi digital. Sesekali mereka juga berhasil dalam bazar guna meningkatkan penjualan.
Setelah peluncuran awal yang mendapatkan respon positif, penjualan mengalami penurunan yang signifikan dalam 2 bulan terakhir. Mereka pun mengidentifikasi beberapa kendala sebagai berikut, yaitu harga produk dianggap terlalu tinggi dibandingkan merek kopi komersial yang sudah dikenal luas, informasi pada kemasan yang masih terbatas, penjualan melalui media sosial belum mencapai target, distribusi produk masih belum menjangkau berbagai lokasi penjualan potensial. Berdasarkan ilustrasi tersebut, manakah strategi yang dapat diterapkan agar usaha kopi tersebut dapat berkembang dan berkelanjutan? Jadi kita pilih strategi yang diterapkan agar usaha kopinya itu dapat berkembang. Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Jadi kita boleh menjawab lebih dari satu. A. Mendesain ulang kemasan agar lebih menarik serta mencantumkan informasi manfaat kesehatan dan cara penyajiannya. Benar ya, karena ini kendalanya itu informasinya masih terbatas. Jadi dengan strategi mendesain ulang kemasan agar informasinya bisa banyak dengan cara mendesain ulang kemasan. Jadi ini betul. Yang B, membuka peluang distribusi di koperasi, kafe lokal, dan platform e-commerce. Ini betul juga karena tadi kendalanya adalah distribusinya belum menjangkau berbagai lokasi penjualan potensial. Dengan cara mereka distribusi di koperasi, kafe, dan e-commerce, maka lebih menjangkau peluang yang lebih luas. Yang C, menurunkan harga jual agar dapat bersaing dengan produk komersial dengan mengurangi kualitas bahan baku. Ini adalah strategi yang kurang baik ya, dengan cara mengurangi kualitas bahan baku. Yang ada kita harus tetap mempertahankan kualitas yang sudah bagus. Yang D, memperluas promosi digital dengan bekerja sama dengan konten kreator untuk meningkatkan penjualan. Ini juga benar karena zaman sekarang itu platform media sosial sudah sangat baik digunakan untuk promosi. Jadi kita menggunakan konten kreator untuk meningkatkan penjualan kita. Yang M, meningkatkan penjualan langsung melalui toko dan minimarket karena sudah memiliki pelanggan tetap. Apakah kita sudah memiliki pelanggan tetap? Belum ya, karena kita bahkan sedang mengalami penurunan. Jadi jawaban yang tepat adalah A, B, dan D. Selanjutnya, sebuah tim wirausaha muda ingin membuat aplikasi layanan laundry online. Mereka setelah melakukan diskusi dan survei dengan calon pengguna dan mengidentifikasi kebutuhan utama seperti penjadwalan penjemputan, notifikasi status cucian, dan metode pembayaran digital. Mereka juga sudah membuat sketsa desain aplikasi secara sederhana berdasarkan hasil identifikasi kebutuhan tersebut. Tahapan selanjutnya yang dapat dilakukan oleh tim tersebut adalah di sini kita sudah melakukan diskusi dan survei. Mereka juga sudah membuat sketsa dan desainnya. Jadi setelah membuat sketsa desain kita harus ngapain gitu kan? Jawabannya A, menyusun rencana promosi aplikasi layanan laundry online untuk mengenalkan kepada masyarakat. Ini sudah langsung merencanakan promosi, padahal kita baru buat sketsa ya, jadi ini masih kurang tepat. Yang B, menentukan harga aplikasi layanan laundry online agar dapat bersaing dengan layanan sejenis. Ini menentukan harga, padahal aplikasinya juga belum dibuat, jadi belum tepat. Membangun prototipe awal untuk menguji fitur dan fungsi aplikasi layanan laundry online. Ini jawaban yang benar. Jadi setelah kita membuat sketsa, desain aplikasinya, kita membangun prototipe, membangun contoh produknya, contoh aplikasinya. Kita menguji fitur-fiturnya apakah bisa berjalan dengan baik atau tidak. Jawaban yang tepat adalah yang C. Selanjutnya PT Mandala Food, perusahaan yang memproduksi makanan beku seperti nugget sayur, sosis tempe, dan bakso ikan menjelang libur akhir tahun, permintaan meningkat hingga 3 kali lipat. Permintaan meningkat ya. Dan dari bulan-bulan sebelumnya. Untuk mengantisipasi lonjakan ini, manajemen merancang perencanaan produksi jangka pendek. Bagaimana perencanaan yang dilakukan PT Mandala Food agar semua aspek berjalan dengan baik? Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut ini. Pernyataan A, penyediaan bahan baku harus dipastikan tepat waktu agar proses produksi tidak terhambat. Ini benar sekali ya. Yang B, penetapan target jumlah produksi sebaiknya bersifat tetap agar proses produksi berjalan stabil. Target produksinya tetap. Ini kurang tepat ya, karena kan kita itu lagi permintaan meningkat. Jadi targetnya itu ya tidak tetap, tapi targetnya itu ditingkatkan, harus lebih banyak. Jadi jawaban B itu salah. Yang C, jadwal
kerja karyawan harian perlu diatur sebagai bagian dari sistem penjadwalan produksi. Betul, harus diatur dengan baik agar semua proses produksinya berjalan dengan baik dan bisa mencapai target produksi. Soal selanjutnya, kelompok siswa SMK membuka usaha kuliner inovatif bernama Naspo, nasi populer yang menjual nasi ayam bumbu bakar kemasan instan siap panaskan. Mereka menargetkan segmen pasar pekerja kantoran yang sering tidak sempat makan siang di luar. Untuk memenuhi permintaan pelanggan selama 5 hari kerja, mereka memproduksi 250 box Naspo per minggu. Berikut adalah rincian biaya produksinya. Mereka juga mencatat bahwa sekitar 10 box rusak atau tidak layak jual akibat kesalahan pengemasan dan overcook, sehingga hanya 240 box yang layak dijual ke konsumen. Ini ada komponen biaya produksi, ada bahan baku langsung, tenaga kerja, dan overhead produksi. Berdasarkan informasi tersebut, berapakah biaya produksi per unit? Biaya produksi per unit yang layak jual. Jadi untuk mencari biaya produksi per unit, kita harus mencari total biayanya dulu. Nih, yang pertama adalah bahan baku langsung. Total bahan baku langsung berarti langsung dijumlahkan saja. Ini beras 350 ditambah dengan 550 ayam ditambah dengan kemasan 250. Maka hasilnya adalah 1.150.000. Kemudian tenaga kerja langsung 2 orang dikali 150 dikali 2 hari sama dengan 600.000. Ini tetap ya, berarti 600.000. Kemudian yang ketiga ada biaya overhead produksi atau biaya lain-lain. Di sini ada listrik dan air 150, gas dan peralatan 200, biaya transportasi 100. Berarti totalnya adalah 450. Nah, kalau kita sudah menemukan biaya dari masing-masing komponen biaya produksi ini, maka tinggal dijumlahkan. Dijumlahkan berarti 1.150.000 ditambah 600.000 ditambah 450, maka hasilnya adalah 2.200.000. 2.200.000 itu adalah total biaya produksi. Sedangkan produksi yang dibuat itu berapa? Ada 250, tapi yang rusak itu ada 10. Jadi kita hitung yang 240. Berarti tinggal 2.200.000 dibagi dengan 240. Hasilnya adalah 9.166. Kalau kita bulatkan ke yang terdekat maka 9.170. Jawabannya adalah C. Selanjutnya, sebuah kelompok murid SMK memproduksi sabun cuci piring ramah lingkungan. Produk tersebut mereka jual langsung ke teman-teman sekolah, guru, dan tetangga tanpa melalui perantara. Mereka juga membuka pemesanan lewat media sosial. Berdasarkan chat tersebut, jenis saluran distribusi yang digunakan oleh murid termasuk dalam. Ini sudah ini ya, jelas sekali kalau mereka itu menjual secara langsung tanpa melalui perantara. Maka jawabannya adalah distribusi langsung. Distribusi dua tingkat. Distribusi dua tingkat itu biasanya dari produsen itu nanti ke grosir. Dari grosir nanti ke pengecer. Nah, dari pengecer baru ke konsumen. Kalau distribusi melalui agen itu dari produsen atau penjual itu nanti ke agen. Habis ke agen itu langsung ke konsumen. Biasanya itu kayak apa ya, agen rumahan gitu. Nah, kalau distribusi langsung ini dari produsen langsung ke konsumen. Kalau distribusi grosir ini sama dengan ini, distribusi dua tingkat. Jadi ada P, G, P, K. Kalau distribusi eksklusif itu produsen
itu menunjuk satu distributor resmi, Kayak misalkan contohnya iPhone itu menunjuk iBox untuk menjual iPhone di Indonesia. Nomor 9, perusahaan Rafa yang bergerak di bidang manufaktur menyusun proposal usaha dengan rencana produksi yang dilakukan secara bertahap, dimulai dari pemilahan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga pelabelan produk. Bahan baku utama diperoleh dari mitra lokal, sehingga mempermudah proses pengiriman ke pabrik. Untuk meningkatkan efisiensi, kegiatan produksi dijadwalkan setiap hari kerja, dengan target awal sebanyak 200 unit per bulan, menggunakan peralatan semi manual yang sesuai dengan skala usaha kecil menengah. Apa alasan aspek produksi dalam rencana usaha tersebut dianggap layak? Pilihlah jawaban yang benar. Jawaban benar lebih dari satu. Yang A, penggunaan peralatan semi manual dikarenakan tenaga kerja berasal dari warga lokal. Apakah ini menjadi alasan bahwa rencana usaha tersebut dianggap layak karena peralatannya semi manual? Karena tenaga kerjanya dari warga lokal. Memang di sini disebutkan bahwa menggunakan peralatan semi manual ya, cuman tidak disebutkan keterkaitan langsung antara peralatan semi manual dengan tenaga kerja dari warga lokal. Itu nggak ada keterkaitannya, jadi masih kurang betul. Yang B, penggunaan bahan baku utama berasal dari wilayah setempat dapat menyebabkan efisiensi biaya. Ini benar ya, untuk meningkatkan efisiensi. Jadi bahan bakunya diperoleh dari lokal. Ini yang B betul. Target produksi disusun dengan mempertimbangkan kapasitas peralatan yang digunakan. Ini juga betul, karena di sini targetnya 200 dengan peralatan yang semi manual. Yang D, produksi dijadwalkan pada hari kerja untuk memastikan efektivitas pelaksanaan. Ini juga benar karena ada ya. Yang E, produksi dilakukan bertahap berdasarkan strategi perusahaan untuk menyesuaikan ritme kerja dan pengawasan mutu. Di sini memang ada tahapan produksi ya, yaitu pemilihan bahan baku, proses pengolahan, pengemasan, hingga pelabelan. Tetapi itu bukan strategi khusus untuk menyesuaikan ritme dan pengawasan mutu. Itu hanya alur produksi yang normal aja di manufaktur, tidak strategi khusus bukan. Jadi jawaban yang tepat adalah B, C, dan D. Terakhir, perusahaan Y-Mobile pernah menjadi pelopor dalam komunikasi mobile dengan fitur unggulan dan desain fisik yang khas. Namun perusahaan ini gagal beradaptasi terhadap perubahan tren teknologi ketika kompetitor mulai memperkenalkan fitur yang lebih canggih. Y-Mobile tetap bertahan dengan desain lama dan mengandalkan loyalitas pelanggan lama. Akibatnya, perusahaan tertinggal jauh dari akhirnya kehilangan pangsa pasar secara signifikan. Ini kayak suatu merek ya. Kalian pasti tahu merek apa. Perusahaan kemudian mengidentifikasi penyebab utama kegagalan sebagai berikut, yaitu keterlambatan dalam merespon inovasi teknologi, kegagalan membangun ekosistem digital yang kompetitif, ketergantungan berlebihan pada model produk lama dan basis pelanggan tradisional. Manakah pernyataan berikut ini yang merupakan solusi tepat untuk mengatasi penyebab kegagalan tersebut? Tentukan benar atau salah pada setiap pernyataan berikut. Pernyataan A, mengembangkan sistem operasi sendiri yang mendukung aplikasi modern. Benar ya, karena kita sudah ketinggalan, jadi kita harus menggunakan aplikasi yang modern. Yang B, menurunkan harga produk lama untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Jawabannya kurang tepat karena sekarang banyak orang yang mau membayar lebih mahal, bahkan yang penting itu produknya tuh berkualitas, kekinian, modern. Jadi walaupun nanti harganya itu turun, harganya murah, tapi kalau produk lama tidak modern ya mereka juga tidak akan mau membelinya. Yang C, mempertahankan desain fisik lama untuk pelanggan setia. Itu juga salah, karena ya siapa sekarang yang mau ketinggalan zaman? Sekarang kan kebanyakan tuh gengsi. Oke, sekian mungkin latihan TKA pelajaran PKK-nya. Semoga bisa bermanfaat untuk kalian, bisa untuk latihan. Semoga nanti juga kalian kalau mengerjakan TKA bisa berjalan dengan lancar, bisa mendapatkan nilai yang tinggi. Terima kasih.